Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nadia Umara Bercerita. Untuk kali ini, ada cerita dari yang berjudul Pendakian Malam Satu Suro, sebuah cerita dari tulisannya Hicici. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like ke video ini. Dan jangan lupa juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dari cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tubuhnya kembali merosot beberapa meter, tapi untungnya ada sebuah akar lagi yang berukuran lebih besar, sehingga ia bisa kembali berpegangan pada akar tersebut. Sementara di atas, Agung sedang mengeluarkan tali karmantel dari dalam kariernya dan langsung ia ikat pada sebuah pohon. Dengan berani dia langsung menuruni jurang tersebut menggunakan tali. "Tahan, Jak!" ujar Agung yang melihat raut wajah Jaka mulai memerah karena menahan tubuhnya yang hanya bertumpu pada akar pohon. Firman dan Rendi masih menunggu di atas dengan harap-harap cemas. Dengan susah payah Agung membawa Jaka menaiki tebing tersebut. Rendi yang melihat Agung dan Jaka semakin dekat segera meraih tangan Jaka dan menariknya hingga ke atas. Didudukannya Jaka di pinggir jalur. Jaka masih syok dan belum banyak bicara. Untungnya Jaka memakai celana panjang dan jaket yang lumayan tebal jadi tubuhnya tidak banyak tergores oleh akar pohon. Hanya saja pergelangan kakinya terkilir dan pelipisnya mengeluarkan sedikit darah karena tergores ranting pohon. Dengan sigap Firman membantu melepaskan sebelah sepatu Jaka di bagian kakinya yang terkilir, dan mengoleskan balsem dan sedikit memijat kakinya, harap-harap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Rendi membersihkan luka di bagian pelipis Jaka dan memberinya obat merah lalu membungkusnya dengan plaster. Beruntung mereka selalu membawa obat-obatan lumayan lengkap, takut hal-hal semacam ini terjadi. "Kenapa lu bisa jatuh, Jak? Perasaan jalur nggak licin?" tanya Firman di sela-sela kegiatannya memijat kaki Jaka. "Gua juga gak tahu, Man." Hanya itu yang bisa dia jawab. Sekilas ada yang berbeda dari raut wajah Jaka, seperti ada yang sedang dia pikirkan. "Tapi lu masih sanggup kan, Jak? Kalau enggak, sampai pos 4 karier lu biar gua yang bawa, takutnya kaki lu jadi bengkak," ujar Agung. "Masih kok. Tenang aja, ini cuma terkilir dikit doang, paling habis dipijit juga baikan, karier juga biar gua aja yang bawa, gua masih kuat kok," ujar Jaka meyakinkan teman-temannya. "Ya udah, tapi kalau nanti di jalan lu nggak kuat bilang aja," jawab Agung. Mereka beristirahat sejenak di pinggir jalur sampai Jaka merasa baikan. Setelah Jaka merasa lebih baik, ia mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Kakinya juga sudah tidak terlalu sakit, tapi masih terasa ngilu saat digerakkan. Kini perjalanan sedikit berjalan lambat karena mengimbangi Jaka. Rencana awal mereka ingin sampai di Ranukumbolo jam 4 sore untuk beristirahat dan menikmati sunset, tapi melihat keadaan Jaka yang berjalan dengan kaki terkilir, sepertinya akan mengulur waktu. Agung melihat jam di pergelangan tangannya dan menunjukkan jam 15:20 menit. Jika perjalanan normal seharusnya mereka sudah sampai pos 4. Setelah kejadian terperoksok ke jurang, Jaka terlihat lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Saat berjalan pun dia hanya akan menunduk dan sesekali menimpali celotehan Rendi dan Firman. Mereka bertiga yang merasakan perubahan itu hanya berpikir bahwa Jaka hanya masih syok dengan kejadian tadi. Mereka terus menyusuri jalur yang kini berubah menjadi turun naik. Sesekali Jaka meminta untuk beristirahat. Hampir 1 jam mereka berjalan tapi belum juga sampai di pos 4. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah percabangan jalur. Agung yang berjalan paling depan lalu berhenti di depan percabangan tersebut. "Kenapa ada percabangannya padahal di peta kita hanya perlu lurus untuk sampai pos 4, sedangkan di sini jalurnya berbelok ke kiri dan kanan?" tanya Agung yang kebingungan. "Iya ya, mana gak ada petunjuknya sama sekali," timpal Rendi. "Coba gua cek dulu ke kiri, nanti kalau jalurnya semakin lebar berarti benar ke sini,"
Ujar Firman, ia berlalu ke arah kiri jalur untuk memastikan. Sedangkan Jaka memilih untuk duduk di pinggir jalur untuk mengistirahatkan kakinya. Firman terus menyusuri jalur yang semakin lama semakin sempit, tangannya mengibas-ngibas tumbuhan liar yang menghalangi jalannya. Kayaknya bukan ini jalurnya, masa makin jauh makin sempit gelap pula, gumanya dalam hati. Hingga akhirnya ia berhenti saat matanya tertuju pada makhluk hitam berbulu, ukurannya sangat besar, dengan tinggi kurang lebih 4 meter. Makhluk tersebut berdiri tepat di tengah jalur. Matanya merah serta kukunya hitam dan panjang. Jarak mereka hanya berkisar 10 meter. "Astagfirullah!" ujar Firman yang kaget bukan kepalang, tubuhnya mematung. Untuk sekedar melangkah pun ia tak sanggup, ia terus membaca doa yang ia bisa di dalam hati. Makhluk tersebut mulai berjalan untuk merayakan jumlah download yang sudah mencapai Entah lebih dari kekuatan 10 juta. Akhirnya kakinya bisa digerakkan, dan secepat mungkin ia segera berlari tunggang langgang. Dalam pikirannya hanya ingin segera sampai ke percabangan jalur tempat di mana teman-temannya menunggu. Sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan makhluk tersebut telah hilang. Namun sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Karena tubuhnya yang tinggi tak perlu waktu lama baginya untuk mengejar Firman. Firman kewalahan dengan kejaran makhluk berbulu hitam tersebut. Entah kenapa rasanya sudah jauh ia berlari tapi tidak sampai-sampai di percabangan jalur. Padahal seingatnya saat ia berniat mengecek jalur ia hanya berjalan kurang lebih 300 meter. Gedebuh. Firman tak sengaja menginjak batu dan tersungkur ke tanah. Sontak ia menoleh ke belakang. Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja. Di situ Firman hanya bisa pasrah. Keringat sebesar biji-biji jagung kini memenuhi wajahnya. Dia memejamkan matanya dan membaca doa sebisanya. Saat-saat seperti itu mendadak semua hafalan doa yang menghilang entah kemana. Yang ia ingat hanya doa makan dan doa tidur. Ergoha. Makhluk tersebut berteriak sembari menjauh dari hadapannya. "Apa dia takut gua makan?" Guman Agung, mengingat hanya doa makan yang ia baca sedari tadi. Tak ingin berlama-lama di situ ia segera bangun dan berlari menuju percabangan jalur. Untungnya saat ini ia merasa jarak yang ditempuh tidak jauh. Dari kejauhan sudah terlihat ketiga temannya ada sedikit rasa tenang di hatinya. "Man, kenapa? Lu lihat apa? Kenapa muka lu pucat gitu?" tanya Agung menghampiri Firman. "Gua lihat sesuatu," jawabnya dengan raut wajah ketakutan. "Tapi gua nggak bisa bilang sekarang." Tambah ia lagi. Mereka bertiga mengerti apa maksud Firman. Ketika berada di Gunung Pantang bagi kita membicarakan hal-hal yang dianggap mistis sampai kita kembali turun ke bawah. Soalnya, gunung adalah sarang makhluk halus. Saat kita menceritakan mereka di gunung, otomatis mereka akan mendengarkan. Mereka bakal tahu siapa yang penakut, jahil, pemberani, dan yang sok pemberani saat ceritamu berlangsung. Memang sih para makhluk halus itu nggak langsung tiba-tiba muncul di hadapan kita, tapi mereka bakal gangguin kita saat kamu lagi drop dan lengah.